Pak Anies Baswedan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dihabisi. Ya, dihabisi karena apa? Kita bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama, sekolahnya publik untuk bisa berpartisipasi dalam apa yang disebut dengan formulasi kebijakan, ya, bagaimana kita turut memberi masukan terkait dengan formulasi kebijakan, termasuk di dalamnya nanti implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan sama-sama kita ambil bagian dalam evaluasi kebijakan. Dan tentu dalam hal itu menentukan siapa yang akan kita berikan legitimasi untuk memimpin kita, ya, memimpin bangsa dan negara kita ini untuk sebuah harapan, ekspektasi, capaian, ya, kesejahteraan. Baik teman-teman, kita lihat buku kita dulu ya. Ada satu buku yang saya sedang lihat-lihat ini ya. Baru lihat-lihat, belum dibaca ini teman-teman, karena baru saya pesan. Buku lama ya. Saya ingin menyelami pemikirannya Jan Bolderat ya, salah seorang filsuf postmodernisme yang sangat terkenal ya. Jadi teman-teman bisa membaca buku ini, tentu ada banyak topik yang seorang Bolderat beri perhatian ya, dan tema dalam buku ini adalah masyarakat konsumsi ya. Bagi Bolderat ini menarik baginya bagaimana dia punya harapan untuk apa yang disebut dengan breaking habit ya. Jadi bagaimana mematahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang katakanlah sangat konsumeris ya, artinya berbudaya makan ya, tidak berbudaya produktif ya, atau produsen sebagai penghasil ya, hanya sebagai pemakan. Wah, seperti itu. Nah, menarik ya, teman-teman, kita dorong untuk memasuki gelanggang percakapan diskursus deliberatif itu, teman-teman perlu juga berendam pada pemikiran-pemikiran yang katakanlah sepanjang sejarah, tokoh-tokoh, pemikir-pemikir kritis yang akan mengajari kita, membantu melihat dunia sebagaimana senyatanya ada, atau dalam tataran ideal atau normatif yang kita cita-citakan bersama ya. Nanti kita akan bagikan isi pemikiran buku ini di kesempatan yang lain. Tapi kali ini kita akan bicara tentang soal Anies Baswedan yang dihabisi oleh Anies Baswedan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dihabisi ya. Dihabisi oleh siapa? Ya, sendquote oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, ya, ini kata plus ini di event atau momen Pilkada Jakarta ya, di mana sudah mulai nampak terang bahwa Bang Ridwan Kamil akan bergeser dari Pilkada Jawa Barat, digantikan Kang Deddy, dan kemudian berlaga ya, OTW katanya, OTW, on the way ya, on the way ke Jakarta, entah nanti saya didampingi oleh siapa. Nah, nanti kita kaitkan dengan buku ini, ada beberapa poin yang sempat saya lirik ya, belum dalami hayati, terkait dengan persoalan ilmu semiotika ya, ilmu membaca tanda dan kode-kode. Nah, ini penting ya, teman-teman, dalam konteks diskursus politik atau percakapan politik. Kita perlu belajar sedikit mendalami tentang ilmu coding ya, bukan ilmu coding dalam logika if and then ya, jika ini maka ini ya, seperti itu dalam bahasa algoritma tertentu. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa ada kemarahan oleh beberapa elit politik, sebut saja Mas Hasto, yang memandang bahwa demokrasi ini ya tidak sehat karena adanya upaya-upaya sistematis untuk menjegal, menghalang-halangi ya calon tertentu ya, mungkin yang dimaksud beliau itu adalah Pak Anies dan sebagainya. Karena memang ini menjadi sebuah ironi kalau nanti benar-benar terjadi ketika betul-betul Pak Anies tidak gagal maju karena tidak cukup ya, waktu sudah diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mencari koalisi, sehingga untuk mencukupkan ya syarat untuk bisa maju sebagai gubernur dan wakil gubernur ya, tetapi kemudian nyatanya tidak mampu untuk menghadirkan, memenuhi kecukupan kursi itu ya. Sayang sekali ya. Ya, kita nggak tahu nanti bagaimana, apakah ada ruang yang lebih
dilonggarkan oleh PKS untuk itu. Tapi persoalannya sudah mulai ya ada kode-kode yang perlu dibaca, ada tanda-tanda bahwa memang Pak Anies ini kemudian gagal untuk maju dalam konteks usungan partai koalisi Partai Keadilan Sejahtera karena kabarnya akan masuk ke dalam ruang plusnya ya bersama dengan PKB dan Nasdem yang tadinya digadang-gadang untuk mendukung Pak Anies dan Pak siapa itu Sohibul atau siapa itu ya yang kader Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dengan tagline aman Anies dan apa itu Iman ya. Ternyata tidak aman ya. Ternyata tidak aman dan peluangnya tidak bisa sehingga peluang ya yang bisa terbaca itu adalah ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berkoalisi dengan PKS ya. Tapi apakah PKS bersedia ya? Atau apakah juga bukan para elitnya tetapi konstituen ya karena bicara dua partai ini kan dua partai yang khas punya ideologi yang berseberangan satu dengan yang lain ya bagaikan minyak dan air ya tapi kalau kemudian di kontestasi Pilkada Jakarta ini bisa berkoalisi itu akan menimbulkan problem ya efek samping ya. Kalau minum obat itu ada efek samping politik, khususnya konstituen yang militan dalam konteks ideologi yang tidak bisa di-bargaining atau ditawarkan, tawar-menawar satu dengan yang lain. Ini menjadi hal yang penting ya teman-teman untuk melihat persoalan itu. Nah, kalau bicara tentang sehat atau tidaknya demokrasi kita, seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto, ini agak sulit kita mengatakan ya. Kadang-kadang kita ini masyarakat ini dicekoki oleh sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat normatif ya, dijauhkan dari sebuah realitas politik. Sejak adanya politik kan kita sudah tahu secara sejarah bahwa politik itu adalah sebuah kompromi ya, tidak pernah dimanapun di negara mana politik itu sesuatu yang nuansanya bukan kompromi ya. Who get what itu kan jelas ya seperti yang ditesiskan oleh Harold Laswell ya mengatakan who get what ya siapa dapat apa ya. Jadi dalam satu buah politik itu kan kita berbicara tentang transaksional ya. Politik selalu transaksional ya. Kompromis transaksional ya. Jadi tidak pernah ada sebuah katakanlah sebuah ideologi politik itu sebenarnya ideologi kompromi, ideologi transaksional ya. Ideologi siapa dapat apa ya sehingga yuk kita bersama-sama bergandeng tangan kali ini di pilkada ini kita akan bersama nanti di pilkada yang lain kita mohon maaf tidak bisa bersama karena ada kompromis yang sifatnya opportunities dan pragmatis ya. Nah itu perlu menjadi sebuah catatan bagi kita ini masyarakat yang mau memilih ya jangan sampai kita dibelah oleh sebuah katakanlah antusias dalam berpolitik ikut rame-rame ke sana kemari, pilih seseorang, kemudian kita lihat dia berkoalisi di tempat yang lain dan sebagainya. Itulah realitas politik. Sehingga kalau diskursus bicara tentang pengkhianatan terkait dengan PKB, pengkhianatan terhadap dengan Nasdem, bahkan PKS sendiri nanti meninggalkan Anies itu tidak bisa dibaca seperti itu. Itulah hakikat ya. Kalau teman-teman pernah mendengar kisah terkait dengan apa itu kura-kura dan kalajengking, ketika kalajengking meminta diseberangkan oleh kura-kura dan kemudian karena adanya kebakaran di wilayah di mana kalajengking itu berdiam dan dia mendatangi kura-kura dan mengatakan kura-kura tolong seberangkan saya ke sana ke seberang sana ya nanti kalau saya sudah sampai di sana saya akan mengadakan ikatan perjanjian seumur hidup antara ras kalajengking dan ras kura-kura tidak akan pernah saling bermusuhan tetapi hidup damai dan sejahtera kan begitu ya maka percayalah si kura-kura ini dan kemudian menggendong kalajengking untuk diseberangkan tapi persis di tengah jalan kemudian kalajengking itu menyengat ya menyengat lehernya si kura-kura itu dan si kura-kura mengatakan mengapa kamu menyengat aku ya terus kalajengking dengan santai mengatakan bukankah kamu sudah tahu tentang tabiatku, karakterku? Ya, itulah tabiat dan karakter politik dan politisi itu seperti itu. Kan dia sangat bunglon, dia sangat pragmatis, dia sangat transaksional. Siapa yang memberikan keuntungan kepada dia, ke sanalah dia akan berpihak. Jadi sangat mungkin bahwa PKS sendiri akan meninggalkan Anies. Dan kemudian Anies kebingungan,
dan pada akhirnya diasuh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa jadi menjadi kadernya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan loh. Ini sebuah keniscayaan yang bisa terjadi ya. Ya kita lihat saja dimensi politik itu cair, jadi buat teman-teman, sobat-sobat, ya sampaikan saja kepada saudara-saudara jangan terlalu tegang dalam ikut berpartisipasi dalam proses politik ya. Kita akan lebih tegang nanti ketika kita bicara tentang bagaimana hak, bagaimana kewajiban kita dipenuhi oleh negara, ya diperhatikan oleh katakanlah elit-elit yang kita berikan legitimasi kekuasaan untuk memerintah kita, untuk memimpin kita dan memanajemeni tentang kehidupan kita bersama, bukan partai politik.